Itu kata kiraan pun saking awal berakhir yun akhir nanti saking awal berakhir dan awal berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kalian bermanfaat dan masyarakat wassalam yang berdoa. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara hijab nomor 2 sangat angkat oleh Aziz Habib. Mahal ya Nabi. Belum dari tadi. Innalillahi. Pantesan belum ada yang merek itu langsung. Sudah dicemerut. Udah. Kamu dari itu. Iya sih, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amin. Ini sing kula hormati, yang kami hormati ada Ibu Ismail Bulaili dan ibu-ibu yang lain dan semua ibu-ibu di Pulau Wanita ini. Pulau Wanita nggak ada laki-laki. Yang semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa kita tunggu-tunggu taufik hidayah dan inayahnya. Tidak lupa salawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu barokah syafaat di yamin hada ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ini nak pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa?
Ya alhamdulillah sakit-sakit kula sebisa saya nanti pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah para ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pada siang hari ini bisa berkumpul di Muajah di Masjid TXT. Semoga membawa TXT ya. Inggris kan itu TXT. Inggris. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tema kita pada sesi kali ini, pada pertemuan hari ini yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga. Betul nggih? Tapi karena ini 2 sesi, kalau satu tema kok sampai jam kita ini 4 kawan. Jam tek bangku ya. Tambahin malih. Oke, sebelum ke situ kita bersyukur dulu terhadap apa yang Allah berikan kepada hidup kita. Jenengan sebagai orang muslimah yang menjajaki tanah Hongkong ini, jenengan pasti menyadari bahwa ada perbedaan gaya hidup antara hidup di Indonesia dan hidup di Hongkong. Sementara Allah sudah mengatakan ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah mengatakan bahwa kita dijadikan umat yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kemudian Allah juga mengatakan lagi kullu ya'malu ala syakilatihi, bahwa setiap manusia itu menjalankan dari lingkungan circle ring 1 dia sampai circle yang tak keberapa, itu semuanya menjalankan masing-masing. Dan ini yang paling basis ya, yang kita ketahui. Yang harus kita ketahui adalah seperti ini. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena untuk memahami seberapa luas rahmat dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus memulai dari diri kita dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri kita sebagai manusia, maka dia akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih napa nggih bahasanya? Kita melihat keadilan dari Allah. Allah itu maha adil. Dan adil itu sejauh yang saya tahu, adil itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada keadilan distributif, ada keadilan proporsional, dan ada keadilan prestasional. Jadi keadilan itu tidak selalu sama rata, betul nggih? Tidak selalu sama rata. Kadang ada sama rata, kadang ada keadilan proporsional melihat tingkat kesulitan atau melihat tingkat kebutuhan. Yang ketiga keadilan prestasional, itu adalah keadilan dilihat dari kalau juara 1 hadiahnya pasti lebih besar daripada juara 2. Adil buat tadi? Adil. Nah sekarang kita lihat, jenengan yang pernah di Indonesia lalu tinggal di sini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, betul? Kalau mengalami, ya sekolah tak bisa ngatur. Ini gila sebetulnya. Nanti betul? Mau ya? Bahasa Inggris. Ngatur ya? Jadi kita ini kan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Contoh, kalau di rumah ada keran untuk bersuci. Kita mudah. Sementara di sini, kalau di hotel, saya kan di hotel ya cuma seperti itu adanya. Nggak ada keran, adanya yang mungkin wastafel. Misalnya, apa yang mungkin kita mau wudhu sikilnya dan tangan-tangan ini. Ada nggih bagus. Nggih. Jadi mau stretching banget, jadi Anda merasakan gitu. Di sini Anda merasakan bahwa karena Anda tinggal di negara non Muslim, sehingga Anda di sini butuh penyesuaian. Sebelum sampai ke urusan negara, saat ini kalau tak takon di ring 1 ini jenengan. Misalnya, ibu-ibu yang ada di sini siapa yang paling galak? Ya ini ada di anakku. Siapa yang paling galak? Galak. Yang paling basic bahwa Allah itu demi keadilan Allah
Allah itu menilai manusia itu secara berbeda. Misalnya kalau di negara kita, di Jawa, terutama di Jawa itu kita mengenal kitab namanya Primbon. Di Primbon itu sudah di situ dikatakan bahwa manusia bisa berbeda sifat dari dilihat kapan dia lahir, bagaimana kondisi dia. Misalnya ibu-ibu sing urip ning Jawa Tengah, Jawa Timur, jenengan yang hidup di Jawa Tengah, Jawa Timur, sekarang saya tanya, kepercayaan masyarakat kalau ada bayi lahir malam hari itu katanya sifatnya bumi. Jadi orang Jawa, ibu-ibu yang jenengan bukan Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa itu ada kepercayaan kalau seorang bayi dia lahir malam hari itu dia punya sifat berani. Kalau lahir siang hari penakut. Tenang dura, selain bumi sama aja. Bener. Kalau cowok yuk bener. Berarti ada bukti otentik. Paham ya? Jadi dari lahirnya saja, setiap manusia itu berbeda. Kemudian di dalam Primbon itu ada dari lahirnya kapan. Orang yang lahir hari Senin beda dengan Selasa, beda dengan Rabu, beda dengan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sama-sama Senin, kalau lahirnya Pahing beda dengan Pon, beda dengan Pade, Kliwon, siapa loh? Tanggal yang bawa terus seperti ini memang sifat saya. Senin Gong, Selasa Si, Kamis Jadi paham ya bahwa manusia itu berbeda-beda. Ditambah lagi ternyata Primbon itu tidak hanya ngurusi babak terkait masalah waktu, termasuk andeng-andeng apa. Kalau ada orang lahir kok tai lalatnya di sini, sehingga kenapa ini bahwa kalau langsung ya Allah mengatakan kullu ya'malu ala syakilati, kullu ya'malu ala syakilati, every people they doing what are they existing. Jadi every people is different, so they have so Allah, so God measuring them with different value, different sense of value. Wow. Ini kita suara bahasa Inggris. Makanya nanti yang mau alam orang mana nih bahasa Inggris tetap cara bahasa Inggris. Bahwa manusia itu melakukan apa yang jadi tingkat kesulitannya masing-masing. Lo tadi ngomong siapa yang galak? Kenapa orang pemarah? Kenapa orang bisa pemarah? Itu bisa jadi kalau kita membahas masalah anatomi atau apa. Mungkin orang pemarah adalah orang yang pembuluh darahnya kecil. Orang yang penyabar adalah orang yang pembuluh darahnya besar. Kalau saking sabarnya pembuluh darah bocor, berarti mati. Nah, sehingga karena kita tidak bisa memilih, kita menjadi orang yang bagaimana Allah akan mengukur kita beda-beda. Makanya ada apa ya, cara bahasa itu anekdot. Ada orang yang setiap hari dia itu marah-marah. Ada enggak ini yang setiap hari marah-marah? Kalau nggak marah-marah, teman-teman ngomongnya dia lagi masuk angin. Ada? Gila. Kalau ini sebenarnya kayak jadi sehingga karena orang itu beda-beda, maka Allah juga beda. Ada orang dia setiap hari itu harus marah-marah, sebelum rokok harus marah-marah.
Suatu ketika dia ikut pengajian, tapi bukan kali ini misalnya. Pak Kiainya mengatakan la tardab falakan jannah, mengatakan ada nabi berkata la tardab, jangan kamu marah falakan jannah, maka untukmu kamu dapat surga. Do not be angry, then for you there's a heaven. Sehingga dia mendengar ceramah seperti itu, kemudian si ibu-ibu pemarah ini dia lihat seperti ini, ya Allah, saya mau menahan marah 2 hari demi mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. 2 hari. Tenang, dia lakukan 2 hari. Bagi dia, karena dia setiap hari harus marah, menahan marah 2 hari serasa 2 tahun. Hari kedua mendekati 48 jam karena dia menahan marah, stroke, terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata oleh Allah dikasih ganjaran lebih. Kamu satu, kamu orangnya pemarah. Bagi kamu menjalankan sunnah Nabi yang latar ini susahnya minta ampun. Sementara ada dalil mengatakan adimal jazak ma'al adimal bala. Besarnya cobaan, besarnya pahala itu tergantung besarnya cobaan. Akhirnya si pemarah tadi itu dia masuk surga karena hanya menahan marah. Jadi jenengan sing saiki wong sunat, ayo ngampet ya Allah, saya mau menahan marah 2 hari. Yang kedua, ada ibu-ibu mendengar kisah ini, lalu dia padahal dia menyabar, dia lahir di weton orang sabar, dia lahir menjadi waktu orang sabar. Saya nggak tahu orang sabar itu tai lalatnya di mana. Pipi, kanan. Akhirnya dia niat yang sama, ya Allah saya niat menahan marah 2 hari. Padahal dia itu paling marah 2 bulan sekali. Ternyata sama-sama meninggal, tapi dia tidak mendapatkan pahala yang sama. Jadi sini paham ya, bahwa Allah itu untuk beda-beda. Nah, termasuk mengisi pengajian kok semua panitia itu ibu semua, ini pahalanya lebih besar. Amin. Jangan ngerti yang nopo, gini loh. Saya itu kan yang lagi cerita flashback, tekan sama apa kali ngomong sama saya. Tidak apa-apa. Saya itu, kalau kan lahir sebagai keluarga kiai ini. Tapi kalau saya punya rasa penasaran yang tinggi tentang cara dunia ini bekerja. Nah, salah satu ilmu yang dulu saya baca itu adalah ilmu perbedaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah isi otak, fungsi-fungsi otak. Di situ dikatakan, kenapa kok bisa beda? Karena laki-laki dan perempuan itu berevolusi dengan cara berbeda. Laki-laki seringnya berburu, sementara perempuan seringnya di rumah ngurusi dapur, sumur, kasur, bujur, sampai turunnya. Sehingga yang terjadi adalah laki-laki itu punya pandangan mata yang fokus jauh. Sehingga dia, kalau di buku-buku ini cerita betul, why women cannot read maps and why men sing women paling. Itu karangan Alan and Barbara Smith kalau tidak salah. Sementara perempuan karena di rumah dia nggak butuh fokus untuk berburu, maka pandangannya lebar. Maka yang terjadi ini nyangkut dalam urusan rumah tangga ya. Ini kita bahas dulu manusianya.
seorang laki-laki itu heran kepada perempuan, bagaimana mungkin perempuan itu tidak bisa melihat indikator ganti oli di sepeda motornya atau di mobilnya. Sementara si laki-laki itu kok yang perempuan tidak bisa melihat indikator ganti oli di motornya. Sementara laki-laki heran pada perempuan karena perempuan kok bisa menemukan kaos kaki yang nyerimpet di bawah lemari di tempat tergelap. Pernah betul itu? Jadi kasusnya kan sing lanang, si cowok buka lemari, boleh ketan kuku, potong kuku. Bu, pernah ketan kuku ini gitu. Sing boleh sing lanang ratu. Setelah istrinya iki lho mas, matanya nanti. Pengalaman Gus. Laki-laki tidak bisa menemukan memotong kuku di lemari, tapi perempuan mas, matamu pinang. Itu satu. Terus salah dua perbedaan laki-laki dan perempuan adalah perempuan itu cenderung banyak ngomong. Kenapa kok banyak ngomong? Karena di dalam area prefrontal cortex. Jadi grogi karena karena saya itu suka baca buku yang cara kerja dunia. Di sini itu rame ngaji. Nah ini kalau sudah cerita ini. Di dalam sekitar prefrontal cortex itu ada bagian untuk mengurusi keterampilan bicara. Laki-laki hanya punya satu, perempuan punya dua. Makanya yang sering terjadi dan kemarin ada netizen mengkonfirmasi laki-laki kalau jatuh kok kejedot kepalanya bisa gampang nggak bisa ngomong, bisa gampang gagal otak lalu nggak bisa ngomong. Sementara perempuan sekali jatuh masih punya pemain cadangan. Lalu di sini dikatakan secerewet-cerewetnya laki-laki dia hanya sanggup mengucapkan 4.000 kata per hari. Perempuan belum sampai paling cerewet dia sanggup 8.000 kata per hari. Makanya tadi saya di luar sana di pro ibu-ibu saya ngomong, kalau saya diajak ngomong terus nanti aku nggak bisa ngomong. Kehabisan kuota. Jadi urusan mata berbeda. Ada kasus lagi. Perempuan karena sudut mata perempuan itu jauh, melingkarnya lebar, maka perempuan itu bisa melihat pojokan sana tanpa memiringkan kepala, tanpa miring. Bahkan ini ada buku ini dan kan berketutupan kudung, buku ini kok. Jadi ada cerita begini, ada seorang laki-laki dan perempuan, itu bahasa Jawa kondangan atau menghadiri kanten, kan sedipati, kalau pernikahan, sedipati. Terus biasanya kan kalau di tempat nganten itu kan si laki-laki maupun perempuan kan pasti membawa pakaian yang terbaik, membawa tas yang paling mahal yang dia miliki. Kan tahu ya? Nah ceritanya ini lanang wedok, si lanang suami istri itu mepet di pojokan. Si istri ngomong kepada bapaknya, Pak, dia duduk di pojokan sana, Pak. Di pojokan sana itu ada perempuan, itu Pak. Tasnya tuh Pak, harganya itu 30 juta Pak. Itu kudunya sekian Pak, itu sepatunya itu Pak, sepatunya itu bucinya apa juga. Wah itu kemarin nggak diskon itu 5 juta itu Pak. Ibunya tanpa melengos, dia bisa tahu harga, dia bisa tahu merek. Bapak ini, begitu. Pernah nggak gitu? Pernah. Kenapa laki-laki matanya fokus, dia nggak bisa begini loh. Dari itu salah satu perbedaan laki-laki dan perempuan
pengetahuan yang kita harus pahami sebelum kita nanti masuk ke rumah tangga. Ada lagi cerita lagi bahwa perempuan kalau sedang sedih dia inginnya ditemani. Tapi kalau laki-laki kalau sedang sedih atau sedang banyak pikiran dia inginnya sendiri. Makanya dengan itu sebagai istri tidak usah bingung kalau si laki-laki itu menyendiri. Dan kalau sedang menyendiri diam, Anda jangan menanyakan penyebabnya. Jadi kalau orang tiru dokter Aisyah Dahlan, karena sebelum dokter Aisyah Dahlan ngomong, saya juga sudah sering bahas soal ini dengan sindiran babakan kan beliau. Tapi saya tetap belajar dari beliau bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perilaku yang berbeda. Sehingga kalau suami Anda itu menyendiri, biarkanlah dia bertaruh dengan pikirannya, jangan diganggu. Kalau Anda mau menawarkan minuman, tawarkanlah tanpa bertanya kenapa. Jangan tanya kenapa. Temanilah, dan kalau Anda mau ngomong, jangan menyangkut apa yang dipikirkan. Diajaklah obrolan yang ringan yang tidak menanyakan apa yang dipikirkan suami. Nah, sekarang saya pikir Dokter Aisyah Dahlan. Dokter Aisyah Dahlan mengatakan bahwa suami laki-laki kalau sudah selesai bertaruh dengan pikirannya, nanti dia akan cerita sendiri dan malah kadang lebih cerewet dari perempuan. Ya sebenarnya tenang, waktu yang alami kok. Makanya Indonesia sekarang istri saya itu kalau saya pikiran ya sudah tahu, orang kata enggak bertanya kenapa, es kok dibegesek, biarin aja dulu nanti kan ngomong sendiri. Paham ya? Dari kemudian itu adalah skala pertama itu adalah diri sendiri. Pertama adalah diri sendiri, bahwa kita memiliki sifat yang berbeda-beda karena orang tua kita berbeda. Secara genetik kita berbeda. Kita hidup di mana kita berbeda. Contoh, dengan yang dari kampung banyak ini, yang di Indonesia dari kampung banyak ya. Lo tak tahu Bu. Jenengan kan hidup di misalnya di area sini. Orang kampung ada nggak yang kalau berjalan secepat orang-orang yang lalu lalang di sini? Wong bisa ini melakukan awal. Kalau mikir tandur, mikir nabung, kadang mikir kono tahlilan berkatnya kira-kira. Tapi kalau orang kota seperti itu sesuatu, gimana? Kira-kira secepat mati sih. Nah, makanya niku saya membaca buku atau membaca POV, point of view dari cendekia Muslim namanya Ibnu Khaldun, Father of Anthropology, Bapak Antropologi. Ibnu Khaldun mengatakan manusia hidup semakin dekat dengan perkotaan, maka dia akan semakin, ringkasnya gini, semakin alergi dengan agama. Dan manusia hidup semakin jauh dari perkotaan, itu akan semakin dekat dengan agama. Kenapa? Nomor satu, jam kerja. Di perkotaan, mayoritas orang jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 5. Misalnya kalau di rumah, kalau betul ngerti kalau di rumah jam berapa jam? Jam malam. Loh, jam malam parah. Berarti dengan kalau bersabar ganjarannya loh kayak. Saya ulangi lagi. Orang kota kenapa semakin alergi terhadap agama? Karena jam kerjanya yang banyak, misalnya dari jam 7 sampai jam 5. Saya ngomong di Indonesia saja karena supaya saya itu lebih mudah menjelaskan. Jam 5 dia pulang kerja, kemudian dia sampai rumah itu dia itu lelah.
lalu disuruh diajak untuk ngaji, ayo ikut pengajian jam 8:30 malam, kira-kira mau enggak? Ngantuk lah, mau beli aja lah, mau keangkringan aja lah, pokoknya pasti ada alasan untuk menghindari agama. Masuk akal bener? Sementara kalau orang desa itu ke sawah jam 7 sebelum duhur sudah selesai. Dari duhur sampai dia makan turu nganggur. Makanya wong desa itu kalau mendengar ini NU guyonan loh. Orang NU itu guyonan ini. Kalau mendengar kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un di dalam hati alhamdulillah 3 hari makan malam aman. Kesek NU dong, kesek aja lah. Betul. Berarti ini saya katakan nih bahwa semakin dekat dengan perkotaan akan semakin jauh dari agama. Kenapa? Nomor 1 adalah jam kerja. Nomor 2 adalah heterogensi daripada perkotaan. Misalnya, ini ibu-ibu yang tinggal di Jawa, rumahnya di Jawa, itu kebanyakan mungkin satu dusun itu isinya orang muslim semua, ya. Sementara kalau orang Indonesia pun, kalau dia tinggal di kota, dia bisa bertetangga dengan orang Nasrani, bisa bertetangga dengan orang Hindu-Buddha, bisa bertetangga dengan orang Konghucu. Sehingga pemikiran-pemikiran itu akan berubah. Misalnya, ada seorang perempuan, dia hidup di kota. Satu, dia jarang ikut pengajian. Nomor 2, dia kenalannya anggota-anggota non-muslim. Sementara, ini urusan aurat ya. Orang non-muslim itu dia tidak memiliki batas tentang aurat. Makanya orang non-muslim you can see not biasa saja. Pakai kacamata saja, oke. Kacamata bawah, apa? Kacamata bawah. Ribet. Badan hukum, apa gimana? Karena mereka tidak ada konsep menutup aurat. Sementara orang muslimnya, karena dia tidak mengaji, maka dia pun tidak terlalu tahu batasan apa yang terjadi pada seorang muslimah. Akhirnya dia ikut-ikutan. Makanya menjadi laki-laki yang hidup di perkotaan itu nilai gizinya tercukupi. Nah, ini vitamin. Istimewa benar. Orang di sawah maning, di sawah dosa. Ya sini lah ya. Astagfirullahaladzim. Ya, paham ya? Nah, termasuk itu tadi. Bagi orang yang dia menjaga ketaatan di perkotaan, dia akan masuk pada ranah tadi. Al-dimal jazak ma'al al-dimal balak. Besarnya ujian akan mempengaruhi besarnya pahala. Kita kalau di desa, karena satu desa mayoritas di kampung ya, itu muslim semua, mungkin kita tidak terlalu khawatir akan melihat vitamin P, vitamin D, vitamin L. Berarti L. London. Sehingga orang soleh di desa, mereka tidak perlu gila-gili, mereka tidak perlu menahan pandangan, tidak perlu khawatir terhadap dosa-dosa seperti itu. Sehingga orang yang hidup di desa memiliki resiko dosa yang lebih kecil. Sementara kalau orang kota satu, di kota itu karena heterogensi bisa melihat seperti itu. Kalau di tempat saya itu di desa mau mencari minuman keras pun mereknya terbatas. Paling ya cem-ceman apa? Badek,
minta apapun bisa. Jack Daniel, Red Label, terus ini sing nomor pesawat apa RB, Rolls, apa kesengane. Kapten Morgan, Bali Bay, bisa ngambon, ono kabeh. Sehingga godaan akan lebih banyak. Maka kalau jenengan jadi orang kota, tapi Anda bisa hifdzun nafs, hifdzuddin, bisa menjaga hati, bisa menjaga agama, bisa menjaga diri, maka pahala Anda akan lebih besar daripada orang yang tinggal di kampung. Tapi ada orang yang berpikir terbalik bagaimana supaya saya lebih bisa mendekatkan diri pada Allah tanpa resiko tinggi saya lari dari Allah, maka saya akan mengurangi resiko. Dengan cara apa? Saya hidup di kota keadaan seperti ini, karena banyak dosa, saya akan kembali ke kampung, akan pulang ke kampung. Jadi dia niat pulang ke kampung untuk mengurangi resiko kena dosa. Paham ya? Jadi gini. Ini yang penting saya utarakan supaya jenengan paham bahwa Anda itu jangan merasa putus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu. Allah itu memandang kita itu dari detail terkecil. Kita harus bersyukur bahwa kita itu punya Tuhan yang bisa melihat kita itu dari detail terkecil. Wis mulai bosan dari ini. Wah, misalnya bosan kan wis aku kan enak. Jadi misalnya kata, oke, Anda kan di sini wow, untuk saya sambat. Gus, kalau saya itu di sini merawat orang tua. Oh, tersilat merawat orang tua. Kayaknya akhirnya tak punya kayak mugo-mugo, sing dirawat tinggal. Tapi mati yang sudah iman. Jadi mati tapi dia mengucapkan syahadat. Sesuatu. Itu berarti wow, ternyata Allah menempatkan jenengan pada posisi yang berbeda. Ada yang tadi Ibu Sinta tadi mengatakan, alhamdulillah setidaknya orang yang saya rawat itu masih bisa jalan, masih sehat. Lalu ada mungkin jenengan yang Gus, orang tua saya rawat rewelnya minta ampun. Nonton betul? Dan ini nek cara tradisi apa keluarga saya nih, dari simbah saya, amalan supaya kalau kita menghadapi orang itu supaya dia hatinya lembut, salah satunya dibacakan salah satu bait dari sholat Buddha wal abi bunadi berjasapa. Dan itu salah satu dibacakan itu pengen tersakarmu tiba ditarget malah sampai logo pengen satu sen duit. Nah makanya ingin agama itu ada istilah lantas malu anil asya ingin tuk dalakum tasuku. Ojo takon, jangan menanyakan sesuatu yang apabila dijawab kamu malah kesulitan. Berapa kali? Jangan tanya, benar baik. Baca Yasin berapa kali? Benar baik rasa takon. Pengen 10, aku gabung itu baik. Makanya salah satu untuk isaroh meringankan diri sendiri, jangan banyak tanya. Apakah ada contoh itu dari sahabat? Ada seorang sahabat, ini kamu sudah kisah ini inspiratif terkait masalah najis. Ini kisah dari perjalanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad dan rombongan. Suatu ketika melewati gang-gang, ya supaya gang-gang apa ini country jungle ini lah, hutan-hutan gitu. Dari atas tiba-tiba ada orang nyiram air, membuang air. Beberapa orang kena cipratan itu air itu, cipratan air. Lalu ada satu orang yang berteriaknya seperti ini. Ini yang kamu buang itu air apa? Najis atau tidak? Lalu Sayyidina kalau tidak salah Sayyidina Bakar yang mengatakan, tolong jangan dijawab, biarkan saja kami tidak tahu. Amin. Karena kalau kita sampai tahu ini air najis atau tidak, maka kita akan repot untuk
kadangkala kita nggak usah mencari tahu kebenaran, biarlah Allah yang ngasih kemurahan. Makanya nanti kalau ada sesi tanya jawab, kalau bisa pertanyaannya jangan sah atau tidak, sah atau tidak. Yang penting Anda sudah sudah berusaha. Oke? Berani. Bisa ngomong-ngomong dia sampai kedua. Langsung bahwa Anda di sini sudah merasakan Allah mengasih dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang dikasih nikmat, ada yang dikasih sulit. Kalau di Quran Allah mengatakan balaunahu bil hasanah wa sayyi'ah. Allah bisa mencoba kamu dengan ujian yang berat atau mencoba kamu dengan ujian yang baik. Ujian yang baik, ujian yang nikmat atau ujian yang pahit. Bapak tahu di sini siapa yang merasa dikasih ujian nikmat? Artinya Anda tidak punya keluhan di Jawa. Satu. Oh, berarti Allah ya. Lah Anda yang sekarang mengacungkan diri bahwa Anda diberi nikmat. Ujian Anda adalah satu, bersabar untuk mensyukuri nikmat itu dan syukur-syukur Anda itu berbagi kenikmatan itu. Terus ada orang tanya, berbagi kenikmatan itu pun, yo nek gajinya gede, yo sedekahnya gede. Misalnya ya. Tapi ada lagi, misalnya itu urusan rumah tangga, termasuk urusan rumah tangga. Ada orang oleh Allah dikasih rumah tangga yang tidak harmonis. Lalu ada orang dikasih oleh Allah rumah tangga yang harmonis. Bagaimana cara orang yang hidup di lingkungan rumah tangga yang harmonis untuk berbagi kenikmatan terhadap orang yang rumah tangga tidak harmonis? Salah satu cara adalah orang yang rumah tangganya tidak harmonis ketika dia kalau bahasa Jawa ngudoroso apa itu curhat, maka kamu yang tumbuh di lingkungan harmonis harus menjadi pendengar yang baik, jangan menghakimi. Betul. Karena yang satu sedang stres itu perlu tekanan, yang satu di keluarga harmonis sedang rileks. Maka yang rileks jangan menghakimi, cukup dengarkanlah keluh kesah mereka, lalu dalam hati alhamdulillah karena saya tidak merasakan apa yang dia rasakan. Tapi ya innalillah, semoga kamu segera mendapatkan solusi. Berarti kalau urusan uang, kalau kamu kenikmatannya uang, ya kita berusaha untuk bersedekah lebih banyak. Kalau kamu kenikmatannya adalah urusan hati, maka sedekahmu adalah paling tidak minimal menjadi pendengar yang baik. Jangan mudah menghakimi. Jangan mudah menghakimi. Nah, ini aku tadi apa? Termasuk logik. Saya tadi bertanya, ada dari Pak Taya tadi yang mengatakan, Gus, alhamdulillah sekarang ini majikan-majikan di Hongkong ini tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu keras-keras, ketat-ketat, kalau sekarang sudah mulai tidak. Kata ya? Dan itu panten cerita. Kan jenengan kan rata-rata usianya kan di atas 10 kabeh to niki. Kira dhuwure. Buke biasa ini bebas. Ayo sih jen ayu. Di Indonesia ini wonten kisah ya, wonten apa sama-sama dinamika nasional seperti ini. Kalau ini, saya ini sebelum menikah itu suka mempelajari tentang parenting. Buku saya itu ada namanya hypno-teaching, ada namanya hypno-parenting. Bagaimana cara mendidik anak. Nah, kemudian itu saya terapkan ke anak saya, karena saya tidak mengalami. Orang tua saya, ini mungkin seumuran jenengan,
artinya lahiran 60-an ke atas. Orang tua yang lahiran 60-an ke atas, oke, tahun 60-an itu tahun 75. Tapi itu akhirnya kita 70-an. Lahiran 90. Ya akhirnya kata garis bawahnya adalah kan sekarang di Indonesia sudah marak pembagian generasi, ada Gen X, Gen Y, Gen Z, milenial, alpha, beta. Ternyata di setiap generasi itu termasuk menurut salah satu artikel yang saya baca itu mempengaruhi cara berpikir. Orang yang lahir tahun 60-an itu dikatakan sebagai generasi pasca penjajahan. Generasi pasca penjajahan. Mereka akan punya pola pikir yang berbeda daripada generasi setelahnya. Itu terus berlalu. Contoh, ini dari sisi Moskow, saya ulangi, dengan yang sekarang usianya 50 ke atas. Bagi Anda yang sekarang usia 50 ke atas, itu saya ingin bertanya seperti ini. Siapa dari Anda yang amat jarang atau bahkan mungkin tidak pernah berterima kasih kepada anak atau minta maaf kepada anak? Biasanya orang yang lahir 60-an sampai 70-an itu sama anak gengsi terima kasih, sama anak gengsi meminta maaf. Padahal dia itu ketika ditanya ini jenengane ironi. Betul. Tapi kalau di rumah saya tadi kata yang minta doa supaya anaknya begini. Dan ini. Tapi kalau di Indonesia kelebihan orang tua zaman dulu dibanding orang tua sekarang adalah orang tua zaman dulu mungkin secara hubungan lebih jauh daripada dia itu melakukan pekerjaan, melakukan hal yang sifatnya menahan diri untuk berbuat baik, lalu kalau Islam pahalanya dikirim ke anak. Betul? Misalnya contoh, yang sepupu orang tua saya. Salah satu kenapa saya itu tidak berani sombong ketika saya itu sekarang di Indonesia 18 sampai Hongkong. Padahal orang tua saya jadi kiai wis ratakan ini. Ilmu saya diakui, terus saya keilmuan seperti ini. Padahal saya itu termasuk dulu tuh goblok loh. Jadi nggak betul saya SD negeri. Guru saya itu Yun Sewu Muhammadiyah. Jadi bukan masalah, yang mau serah berarti gagas masalah itu. Saya nilai agama saya itu selalu jelek. Sampai guru agama saya itu mengatakan ini. Betul. Bodoh, saya itu ranking 2. Tapi salah satu pengalaman hipnotis pertama saya sampai hari ini ingat adalah ujian. Saya bener-bener ini wedok kabeh. Ya gomel wedok, kuntilanak, cewek, sidobolo, cewek. Malahir cewek, pelet. Masih laki saya ketika 12, ranking 12. Terus setelah dimarahi ibu, kakek saya bertanya, cara jualnya itu ranking berapa? Dapat ranking berapa? Saya kan jadi degan toh, Mbak. Wis disenani mbok ning sak karo mbak sisan. Jadi malah api toh, kan rolas kalau siji kan pakai rolas. Jadi malah disemangati. Loh, kenapa susah? Kan kamu dapat ranking berapa? 12. Loh, 1 sama 12 kan banyak 12. Kalau buat beli masih susuk 11. Di situ hati saya tuh penelitian dari di satu sekolah ini ada penelitian dibagi anak yang pintar-pintar 10 besar dikasih kelas sendiri dan anak yang bodoh-bodoh dikasih kelas sendiri. Yang kelas ada anak dari soal 10 yang benar cuma 2 dihapus
bagus ini nak, kamu harus merasa beruntung. Lebih baik benar 2 daripada benar 1. Kalau nilainya cuma 1, harus selalu positif. Bagus sekali daripada 0. Akhirnya karena yang diomongkan adalah positif, ternyata mendekati ujian akhir diujikan, tiba-tiba anak yang di kelas bodoh ini nilainya tidak kalah dengan anak di kelas unggulan. Semua karena support. Rasakan orang tua saya menjalankan prinsip parenting seperti orang tua zaman dulu. Sekarang saya membenahi di anak saya. Tapi ini orang tua zaman dulu walaupun seperti itu, tapi mereka mendoakan orang seperti saya, anak itu luar biasa. Contoh, misalnya ketemu kulon itu Minggu Pahing itu di pondok itu orang tua menyediakan makanan, minta tolong kepada santri membacakan sholawat berjanji. Jadi minta tolong pada santri bacakan sholawat berjanji pahalanya untuk anak saya. Semoga anak saya menjadi anak yang soleh. Lalu setelah selesai santri dikasih makan. Itu setiap tahun saya. Makanya saya katakan tadi, saya seperti ini, saya tidak berani sombong. Saya tidak berani bahwa ilmu yang saya dapat sampai detik hari ini itu karena usaha saya sendiri, murni karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ilmu seperti harta. Harta itu dicari kadang lari, ditinggalkan kadang malah datang. Pernah ya? Mana itu? Dicari yang kadang dapat, ditinggal benar-benar kadang tidak ada. Murni hanya Allah yang tahu. Dan ilmu seperti itu. Kita membaca buku, kalau kondisi tidak pas, kalau misalnya bahasa hipnotis itu sampai entek Pak. Kalau kondisi hipnotis itu sampai gelombang otaknya kok pas, maka ilmu itu tidak akan masuk ke memori jangka panjang. Itulah kenapa kita kalau mencari ilmu harus berdoa, ya tahu ya ahli bisa, atau ya minimal sebelum doa itu sebelum ngaji raditu billahi robban wa bil islam wa bi muhammadin nabiyya wa qur'ani imam. Oke. Nah ini sehingga saya di sini tidak berani sombong. Kemudian pemilai tidak. Ini saya di mana saat diulang. Oke. Berapa menit lagi? Sekarang ini. Alhamdulillah. Ilmu dan rezeki itu hanya Allah yang menentukan. Karena kita nggak pernah tahu kapan dia datang. Yang perlu orang itu bakal sudah pergi, orang ngerti bakal sudah pergi. Kalau sih bakal tekan ini selain mulai bersikap, sebelum kalau sekarang apa lagi? Tadi, oke. Sallallahu Nabi Muhammad
sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini ada saudara kita mbaknya Filipin ingin membawa agama Islam. What is your name? May. Are you sure you want to convert to Islam? Inshallah. So then you repeat after me. Yeah? We take Shahada. You know what's the meaning of Shahada? Is to testify our faith to Allah Subhanahu wa Taala, the one and only our Creator, who created the earth and universe and all of us. And we follow the teaching of Prophet Muhammad SAW. We do not worship him. We only see him as a messenger of Allah Subhanahu wa Taala. Okay, you ready, sir? Yes. Okay. Repeat after me. First of all, by language of Arabic. Okay. Asyhadu Asyhadu alla illa illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God except Allah, except Allah. and I bear witness I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is messenger of Allah. is messenger of Allah. God bless. Taqabbal. Ini biasanya kamu kok sayang dulu. Kalau boleh sayang sini, cerita konflik itu menarik. You used to speak publicly. Are you nervous? No. So you just talking to me. Can you give your story? What makes you interest of Islam? Because before I like to do 5 things before that I want to, and then after I hear about Islam, I want to You have a lot of hear when before I hear about Islam. people I Then, have. yeah, I want to be interested What make you interested about Islam? What make you interested? about Allah and that what they can do like that. Yeah. Ya. Jadi tertarik untuk mempelajari agama Islam. And what face before your faith before? What? Okay, and then I go to Christian, and when I go to Christian, I do nothing. And then, Like a sense gitu ya. yeah, Like the Trinity, there are three God, one God, like that. and then when I hear about Islam, I want to know about Islam more. I want to have more knowledge about it. In when or in what occasion you first time you see Islam or you? Amin. Thank you so much. Supaya mereka itu bisa selalu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kan kita itu kan selalu dididik bahwa pacaran itu kan jelek ya. Pacaran itu jelek, pacaran itu dosa. Sementara sekarang yang saya lihat bahwa orang kalau tidak pacaran, dalam tanda kutip kita pakai taruh ya. Orang kalau tidak taruh dulu, sekarang ini banyak yang dia itu berzina sebelum menikah. Sehingga padahal salah satu yang membuat faktor tercapainya sakinah adalah kita tahu latar belakang calon kita terlebih dahulu.
Makanya saya memberi formula untuk dalam tanda kutip ya, pacaran syar'i. Pacaran syar'i. Pacaran syar'i itu adalah berkenalan. Anda boleh ngedate, tapi orang tuanya dibawa. Nah, itu jadi syar'i. Tapi nggak boleh dempel-dempel di bawah nih, kaki turun joyo, dijak nih roket chicken. Ceweknya di sini, bapaknya di sini. Boleh ngobrol taruh. Nah itu kan obat nyamuk. Ya justru sing syariah itu kalau ada obat nyamuk yang lukuan dari syariah. Paham ya? Jadi kita memang memiliki banyak sekali dilema terkait problem sosial, sehingga ulama itu memang tugasnya. Tapi saya bukan ulama, kita tidak kapasitas seperti itu. Saya hanya menyampaikan apa yang menurut Islam itu kira-kira bisa dilakukan supaya orang itu punya alternatif. Yaitu untuk hari kita nanti, untuk sesi penutupan. Ini betul pertanyaan nanti. Oke. Ya pada sesi yang pertama ini kita buka apa? Oh, video pertama. Assalamualaikum Gus, teman saya ditalak karena setiap bulan kirim untuk orang tuanya. Bagaimana cara mengurus? Maksudnya salahnya apa ini? Mengirim uang ke orang tua. Bagaimana cara menyikapi suami seperti ini Gus? Yang mana yang harus lebih kita utamakan, keluarga atau orang tua? Nah itu jadi pertanyaan ya. Ayo. Nah ini kayak aku kan kembali supaya dengan repetisi itu kan penting. Di dalam Islam kan Nabi juga pernah mengatakan bahwa Allah bahwa sorof Al-Quran. Jadi pengulangan itu penting. Saya tadi mengatakan apa? Dulu yang malu ala syakilati farok hukum aklamu biman dua ada sabilah. Setiap orang menghadapi problem masing-masing. Sebelum ini, Mas Yusuf demikian kemarin ada yang bertanya seperti ini. Makanya jenengan Anda yang rumah tangganya dalam tanda kutip selayaknya orang pada umumnya normal, itu Anda sekarang syukur alhamdulillah. Karena sebelum ini ada yang bertanya begini, Gus, saya seorang suami, saya tidak bisa menafkahi istri, tapi saya bekerja di perusahaan istri saya. Nafkahnya itu adalah saya tidak menerima gaji. Jadi gaji saya akan saya kasihkan ke istri. Saya tidak menerima apa-apa, tapi istri saya tetap meminta uang pada saya. Itu saya gimana? Hebat, oke? Jadi problem rumah tangga orang tuh pasti perlu sama dia perlu. Tiap orang tuh punya problem masing-masing. Makanya kita itu beruntung sekali memiliki Allah Subhanahu Wa Taala yang mengukur setiap individu itu secara berbeda. Nanti barang yang termasuk yo, ya benar. Tapi ngeten, kalau tak tahu suami ini Islam ya, sama-sama Islam ya. Yang jadi pertanyaan adalah kita utamakan keluarga atau orang tua. Nah ini yang sering sering kita itu luput bahas seperti ini. Hierarki keluarga, Anda sebagai perempuan, hierarki orang yang harus Anda hormati di dalam keluarga sebelum Anda menikah adalah ibu lebih utama daripada ayah. Tapi setelah Anda dibeli oleh suami Anda, dimahari, Anda diboyong, hierarki akan berubah. Yang tadinya orang tua adalah yang harus diutamakan, sekarang suami. Bahkan di dalam fikih itu termasuk kalau misalnya pun orang tua Anda meninggal, tapi suami tidak mengizinkan Anda untuk takziah, maka kalau Anda memaksa, yang berdosa adalah Anda. Walaupun di sosial kita, di masyarakat kita, suami yang melarang istri untuk takziah ke orang tua, itu yang dianggap dolim adalah suaminya. Tapi basic dalam agama
tetap yang berdosa adalah istri. Maka dalam hal ini kalau kasusnya seperti ini ditanyakan adalah yang lebih utama mana? Tetap yang lebih utama adalah suami. Nah sekarang kok enak lalu yang dari ada satu talak. Talaknya talak apa? Roj'i atau bain? Kalau talak roj'i sekali roj'i maupun bain itu ketika dia menjatuhkan talak maka si perempuan wajib iddah. Wajib apa? Iddah. Jadi Anda yang mengerti iddah ya? Iddah itu Anda tidak keluar rumah, Anda tidak berhias, boleh keluar rumah, tapi sifatnya harus untuk kebutuhan primer, misal bekerja atau belanja untuk masak itu boleh, tapi nggak boleh berhias. Kalau ibu panitia, ukurnya itu oleh, itu nggak boleh. Nah, makanya tetap harus nopo tidak. Jadi pertanyaan yang terjawab ini. Kalau masalah suaminya bagaimana, itu Anda yang lebih paham masalah hal seperti itu. Tapi kalau secara normatif jalan agama Islam, kita tak maturke bahwa yang utama adalah suami, yang kedua adalah kalau talak berarti dengan harus mulai iddah. Dan dalam iddah, ternyata setelah merenung suami dalam jangka waktu sebelum 3 kali suci yang Anda beriddah, kok dia ternyata mendapat hidayah. Ternyata aku kejam banget ya, masa ngirim ke orang tua saja aku sampai jatuhkan talak. Dia kembali merujuk dengan cara lisan, ayo kita kembali. Atau misalnya kalau saya tidak salah termasuk niat hubungan badan pun itu, maka dia termasuk rujuk kembali lagi sebelum masa iddah selesai. Paham ya? Ini mau kita dereng yang mugo-mugo wis talak ning cerita burung rampung masa iddah mugo-mugo rujuk meneh. Amin. Oh nggih, cuma satu ini nggih. Maaf Mas, itu tadi kan misal suami jika mau rujuk kembali, itu misal yang perempuan cuti ke Indonesia itu harus ada ijab kabul. Oh, tak seperti kali. Jadi kata kalau dia merujuk setelah masa iddah selesai, tapi itu bukan tolak bain, oke? Jadi bukan talak yang ketiga, itu namanya tasbidun nikah. Jadi dia harus akad lagi. Jadi dia kalau mau kembali bersama istri yang kemarin ditalak, tapi talak roj'i, talak yang pertama atau kedua, dia mau menikah tapi iddah sudah selesai, maka dia harus ijab lagi. Makanya kalau di Indonesia sampai ada penghulu yang gosong kowe putus nyambung. Tapi ya bagaimana? Namanya orang yang beda tadi ya, masih kayak orang di sini. Makanya ada rumah tangga orang yang normal, ada yang agak aneh, ada yang begini, ada yang begini. Nah ini nanti dibahas di sesi berikutnya yang baru. Harmonisme itu sifatnya relatif. Oke? Silakan takulah lantas lalu ahli asyai itu dalakun tasuku. Ojo akan takut dan ojo keberatan. Oke, kita berdoa semoga pertemuan kita pada hari ini membawa keberkahan. Amin. Berkah yang berupa menguatkan iman Islam kita. Berkah yang berupa menguatkan kesakinah, mawaddah, warahmah keluarga kita. Berkah yang berupa melancarkan rezeki kita. Rezeki semoga tambah banyak, tambah berkah. Dan semoga kita diberi oleh Allah menjadi orang yang sakyun, orang yang dermawan. Amin. Dari saya pada kesempatan pertama ini, kalau ada khilaf mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan doa. Mari kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amaka hamdan ya rabbana alhamdulillah wa jalla karim wa subhanak Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
Muhammadin wa ala alihi fil alam majid. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kita, ya Allah, ampuni dosa orang tua kita, ya Allah, ampuni dosa kakek nenek kita, leluhur kita, ya Allah, ampuni dosa anak istri kita, anak suami kita, ya Allah, ampuni dosa guru-guru kita, ya Allah, dosa guru-guru kita, guru ngaji, guru sekolah, ya Allah, ampuni dosa murid-murid kita, ya Allah, ampuni dosa murid-murid kita, ya Allah, ampuni dosa jamaah pengajian kita, ya Allah, ampuni dosa teman-teman kita, ya Allah, ampuni dosa tetangga-tetangga kita, ya Allah, ampuni dosa kita semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kita semua akhlakul karimah, ibadah yang istiqomah, dikasih ilmu yang manfaat, ya Allah, manfaat barokah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kita, ya Allah, berilah kita, ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang thayyibah, ya Allah, ya Allah, berilah kami, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang sholih dan sholihah, ya Allah, keluarga diberi kewarasan awak, kewarasan manah, kewarasan awak, kewarasan manah, ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari wabah, dari musibah, dari fitnah, ya Allah, ya Allah, beri kesempatan kami ziarah Mekah dan Madinah, ya Allah, berilah kami usia yang barokah, ya Allah, seandainya Engkau menghendaki kami, seandainya Engkau memanggil kami, ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah, ya Allah, ijabahi doa kami pada kesempatan siang ini dengan barokah amal kebaikan majelis pengajian, ya Allah, barokah amal kebaikan tirakatan majelis pengajian, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.